Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmila, NIM 21030027, kelas 21B, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal, yaitu kesenian ALU dari Kabupaten Natuna untuk memenuhi tugas Tamadun dan Tujuh Ajar Melayu. Mengenal kesenian ALU Natuna. Jika berkunjung ke Pulau Natuna di Kepulauan Riau, Kepri, kita bisa menemukan salah satu kesenian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini, yakni ALU. ALU merupakan kesenian tradisional masyarakat Natuna yang sudah ada sejak zaman penjajahan di masa lampau. Pada masa lalu, hampir di seluruh pelosok penjuru Natuna, setiap hari terdengar bunyi lesung yang dibunyikan oleh ibu-ibu atau para bapak-bapak saat menumbuk hasil ladang seperti padi, jagung, dan rempah-rempah masakan. Kegiatan menumbuk hasil ladang dilakukan secara bersama-sama, dan di sela-sela menumbuk hasil ladang mereka saling berbagi cerita disertai canda tawa tentang pengalaman hidup. Seiring berjalannya waktu, kegiatan lesung ALU diganti dengan alat mesin canggih untuk menggiling padi dan hasil pangan lainnya. Untuk mempertahankan kegiatan lesung ALU, masyarakat setempat mengubah fungsi lesung ALU yang awalnya dipergunakan untuk menumbuk padi, sekarang menjadi kesenian tradisional tradisi daerah. ALU adalah alat untuk menumbuk padi yang dibuat dari kayu. Bahan untuk membuat ALU yaitu ulin atau belian, dalam bahasa setempat diceruk. ALU berbentuk kepalanya bawah persegi 4, 6, atau 8, tetapi ukurannya lebih kecil dari bagian kepala. Lesung adalah dasaran penumbuk padi yang ukurannya besar, berbentuk balok persegi panjang yang bagian tengahnya dicekungi cukup dalam. Lesung sendiri berbentuk bulat dan diberi lubang pada tempat padi. Pada bagian atasnya ukurannya tidak sama. Perbedaan ukuran inilah yang menjadi tangga nada. Kalau lesung itu dibunyikan, ditumbuk ke lesung. Warna dan ragam hias mengenai warna pada lesung adalah menurut warna asli yang ada pada bahan kayu tersebut. Lesung tidak perlu dicat karena apabila dicat ada mengubah nada yang akan keluar dari lesung dan ALU tersebut. Hakikat ALU adalah kemaluan laki-laki. Hakikat lesung adalah kemaluan perempuan. Batang ALU yang bulat adalah batang kemaluan laki-laki. Kepala dan bentuk pangkal dan ujung. ALU yang persegi mengandung makna segi 4 penjuru mata angin, segi 6 penjuru mata angin, segi 8 penjuru mata angin. Dalam memilih bahan harus dipilih kayu ulin atau belian. Kayu itu harusnya sudah tua dan tidak ada cacatnya. Lamban dan makna lesung ALU. Fungsi lesung ALU dulu berfungsi untuk menyambut panen padi agar masyarakat lebih bersemangat dan kompak. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang lesung ALU hanya digunakan sebagai hiburan untuk mengisi hari-hari besar. Permainan lesung ALU banyak yang menyukainya, baik dari kalangan muda maupun tua. Mereka ikut serta untuk memainkannya. Salah satu seniman Natuna yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi kesenian lesung ALU ini adalah Pak Sahiman, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Aki. Aki adalah lelaki parubaya yang masih aktif memainkan kesenian lesung ALU. Aki lahir di Desa Ceruk pada tahun 1962 dengan usia yang kini telah menginjak 55 tahun. Beliau juga memiliki kelompok kesenian ALU turun-temurun dari keluarganya yang bertempat di Desa Ceruk, Bunguran Timur Laut. Beliau meneruskan kesenian ALU ini pada tahun 1980, dan anggota kelompok kesenian ALU ini berasal dari anggota keluarga beliau. Menurut Aki, kesenian ALU harus dilestarikan sampai kapanpun. Oleh sebab itu, beliau mengambil anggota kelompok ALU yang berasal dari keluarganya agar lebih mudah meneruskannya. Kesenian ALU yang dikelola Aki ini telah dikenal di sebagai segala penjuru Natuna. Bahkan kelompok kesenian ALU yang berasal dari Desa Ceruk ini sering tampil di Kota Ranai pada saat hari-hari besar, dan juga pernah tampil sampai ke provinsi meskipun telah dianggap terkenal. Kesenian ALU di Natuna ini belum banyak diketahui masyarakat, bahkan ada yang benar-benar tidak tahu.
Ini disebabkan karena kurangnya pengenalan masyarakat Natuna tentang kesenian alu. Kesenian alu ini juga jarang tampil di depan umum. Kesenian ini hanya tampil ketika perayaan atau ketika pejabat tinggi daerah setempat memanggil kelompok seniman alu ini. Gambaran sukacita panen padi menurut panutan Pak Sahiman. Kesenian lesung alu ini terbentuk bermula untuk pesta panen rakyat pada masa lampau. Kesenian ini juga merupakan suatu gambaran sukacita masyarakat pada zaman dahulu atas keberhasilan memanen padi para petani. Selain itu, bermain alu pada zaman sekarang telah dipergunakan untuk mengisi hari-hari besar, seperti perayaan atau bahkan hanya sekedar dimainkan sebagai hiburan. Terbatasnya kegiatan yang bisa mempererat tali silaturahmi di masa itu yang menyebabkan munculnya sebuah ide untuk menciptakan sebuah kesenian yang bisa mempersatukan seluruh masyarakat, terutama untuk saling bahu-membahu. Dalam permainan kesenian alu ini, khususnya pada waktu memanen padi, oleh sebab itulah dalam permainan lesung alu ini dibutuhkan 7 orang pemain, yakni 3 orang di bagian dalam dan 4 orang di bagian luar. Hasil rangkaian suara dalam permainan lesung dan alu ini diambil dari suara kicauan burung, sehingga dalam permainan ini lebih identik dengan kicauan burung. 1. Menebang pohon untuk mendapatkan kayu yang sesuai. Kemudian kayu tersebut dibelah menjadi balok dengan ukuran rata 8 cm dan panjang 3 cm. 2. Pekerjaan berikutnya adalah bakal, yakni membuat bentuk dasar dari lesung. Untuk lesungnya dibuat bakal sebesar pohon kelapa dengan ukuran rata-rata, penampang 30 cm dan tinggi 45 cm. 3. Setelah selesai membakal, kemudian diteruskan dengan membuat lesung dan alu menurut ukuran dan bentuk sebenarnya. Alu dibuat sebanyak 7 batang dengan ukuran yang berbeda. Ketujuh alu tersebut juga mempunyai nama-nama tersendiri, seperti tum, gan, tau, ginja, nyangde, lugom, dan lunu. Selisih alu yang paling kecil dengan paling besar sekitar 50 cm. Perbedaan besar persegi antara satu dengan yang lainnya antara 0,5 cm sampai 1 cm. Lesung alu dimainkan oleh 7 orang, masing-masing memegang sebuah lesung, kemudian menumbukkannya ke dalam lubang lesung dan ada yang hanya menumbuk di bibir lesung. 2. 3 orang menumbuk ke dalam lubang lesung dan 4 orang menumbuk di bibir lesung. Baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Yang harus dikuasai adalah tahu penempatan dan penumbukan lesungnya, supaya lesung tidak beradu dan serasi bunyinya. 3. Kelompok bermain yang sudah berpengalaman otomatis akan tahu dapat gilirannya dan ia tahu berapa keras hentakan yang harus dilakukan hingga serasi dengan hentakan yang lainnya. Dari besar kecilnya lesung serta dari tempat menumbukkan lesung itulah keluar bunyi serasi. Semakin mahir bunyi mereka, semakin merdu bunyi hentakan lesung itu. 4. Pekerjaan itu dilakukan bergilir. Biasanya permainan lesung dan alu dimainkan oleh laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi bisa juga campuran laki dan perempuan. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.